Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di ekonomi kelas 12. Kali ini materi yang akan dibahas yaitu tentang jurnal umum. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, tujuan kita mempelajari jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian terhadap transaksi. Ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai dengan transaksi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi kita yaitu jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom kredit atau debit. Nah, untuk selanjutnya kita cari tahu fungsi daripada jurnal umum. Yang pertama itu adalah fungsi historis, artinya jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi dalam hal ini itu harus dicatat secara berurutan dari mulai tanggal terkecil sampai tanggal-tanggal berikutnya. Kemudian yang kedua, di sini adalah fungsi mencatat. Artinya apa? Jurnal merupakan pencatatan yang lengkap, terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. Catat secara utuh ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah fungsi analisis, yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun mana yang harus disimpan di sebelah debit dan mana yang harus disimpan di sebelah kredit. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang ada di debit maupun yang ada di kredit sesuai dari hasil analisis dalam jurnal. Kemudian yang kelima di sini ada fungsi informatif. Artinya jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas, kemudian lengkap dan rinci. Oke, anak-anak sekalian, manfaat kita mempelajari jurnal umum itu adalah coba untuk apa? Yang pertama adalah mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Kemudian selanjutnya mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang di debit atau di kredit bahwa jumlah tersebut itu harus sama atau seimbang. Kemudian yang keempat, dibuat tanda supaya dapat diketahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai dengan perkiraannya. Kemudian yang terakhir, dibuat referensi agar diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai nomor perkiraannya. Nah, sebelum kita menyusun jurnal umum, terlebih dahulu kita harus tahu analisa penempatan nominal uang di debit atau di kredit. Di sini ada jurnal debit dan kredit. Ada nomor 1, 2 sampai 5. Klasifikasi akun ini adalah terdiri dari harta yang pertama, kemudian hutang yang kedua, ketiga adalah ekuitas atau modal, keempat adalah pendapatan, kelima adalah beban. Nah, di sini untuk saldo normal harta apabila bertambah maka uangnya itu nanti harus disimpan di sebelah debit, dan sebaliknya apabila berkurang maka uangnya itu harus disimpan di sebelah kredit. Kemudian untuk klasifikasi akun utang atau hutang, di sini saldo normalnya adalah kredit. Kenapa? Karena apabila hutang bertambah
maka posisi uang itu disimpan di sebelah kredit. Dan sebaliknya, apabila hutang berkurang, maka posisi uang harus disimpan di sebelah debit. Kemudian yang ketiga di sini adalah equity. Equity adalah modal. Apabila modal itu bertambah, maka akan disimpan uangnya itu di sebelah kredit. Dan sebaliknya, apabila berkurang, maka uang itu akan disimpan di sebelah debit. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah pendapatan atau income. Apabila income atau pendapatan itu bertambah, maka uang harus disimpan di sebelah kredit. Dan sebaliknya, apabila pendapatan kita berkurang, maka uang atau nominal uangnya harus disimpan di sebelah debit. Nah, yang kelima terakhir di situ adalah beban. Beban di sini saldo normalnya adalah debit. Kenapa? Karena apabila beban itu bertambah, maka uangnya harus disimpan di sebelah debit. Dan sebaliknya, apabila beban itu berkurang, maka uang itu harus disimpan atau nominalnya harus disimpan di sebelah kredit. Anak-anak sekalian, di sini kita lihat ada bentuk dari jurnal umum yang terdiri dari 5 kolom. Untuk kolom yang pertama itu adalah kolom tanggal, diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian di sini ada rekening atau keterangan, diisi dengan nama rekening yang terjadi dalam kegiatan transaksi tersebut. Kemudian yang kolom ketiga itu adalah kolom referensi, diisi dengan kode-kode akun. Kemudian yang keempat di sini ada kolom debit, berada di sebelah kiri, diisi dengan nominal jumlah uang yang terjadi dalam kegiatan transaksi tersebut. Untuk kolom kredit juga sama. Di sini ada kolom sebelah kanan, diisi dengan nominal uang. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita mulai menyusun jurnal umum. Kebetulan di sini ada transaksi nih. Pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500.000 sebagai setoran modal. Untuk jawabannya, di sini kas bertambah sebesar 500.000 dan modal bertambah sebesar 500.000. Nah, untuk kas, nanti uangnya disimpan di sebelah mana? Disimpan di sebelah debit. Kenapa demikian? Karena kas pada tanggal 1 Januari 2002 itu adalah bertambah di sebelah debit sebesar 500.000. Kemudian untuk modal, uangnya disimpan di sebelah kredit. Kenapa? Karena di sini tadi jawabannya adalah modal itu bertambah sebesar berapa? 500.000. Nah, dampaknya adalah kalau modal bertambah, uangnya nanti akan ditaruh di sebelah kredit. Untuk selanjutnya, kita masukkan nih ke dalam kolom jurnal umum. Untuk tanggal diisi dengan tanggal 1 Januari 2002, simpan di kolom tanggal. Kemudian untuk akun apa aja yang berdampak dari transaksi tanggal 1 Januari, yaitu adalah kas dan modal. Untuk kas, simpan uangnya di sebelah debit. Kenapa? Karena kas posisinya adalah bertambah. Kalau kas bertambah, maka posisi uang simpan di sebelah debit. Kemudian selanjutnya di sini adalah modal Tuan Raka. Di sini kenapa uangnya disimpan di sebelah kredit? Karena modal Tuan Raka itu bertambah sebesar 500.000. Maka dari itu simpanlah uang tersebut posisinya di sebelah kanan atau kredit. Nah, di sini ada transaksi lagi nih. Pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Maka akan dijawab sebagai berikut. Kendaraannya itu bertambah sebesar berapa duit? Di sini adalah 150 juta. Kemudian kasnya itu berkurang sebesar berapa? 150 juta. Untuk kendaraannya sendiri disimpan uangnya itu adalah di sebelah debit dan kas itu uangnya nanti disimpan di sebelah kredit. Kalau kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum akan nampak sebagai berikut. Untuk tanggal kita isi dengan tanggal 5 Januari 2002. Dan untuk akunnya sendiri di sini adalah kendaraan dan kas. Untuk kendaraan di sini uangnya simpan di sebelah debit. Kenapa? Karena pada saat tanggal 5 Januari kendaraan itu bertambah sebesar 150 juta. Kemudian untuk kasnya sendiri di sini uangnya simpan di sebelah kredit. Kenapa? Karena
kas itu berkurang sebesar 150 juta. Kenapa berkurang? Karena dibelikan mobil atau kendaraan sebesar 150 juta. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan kembali nih. Di sini ada transaksi, yaitu pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Maka untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Peralatan bertambah sebesar 50 juta, kemudian hutang bertambah sebesar 50 juta. Nah, untuk peralatan simpan uangnya di sebelah debit. Kenapa? Karena peralatan bertambah sebesar 50 juta. Kemudian untuk hutang, simpan uangnya di sebelah kredit. Kenapa? Karena hutang bertambah sebesar 50 juta. Kalau kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum, maka akan diperoleh sebagai berikut. Untuk tanggal itu adalah 6 Januari 2002. Kemudian untuk account, di sini adalah peralatan sebelah debit, uangnya sebesar 50 juta. Kenapa? Karena peralatan itu bertambah sebesar 50 juta. Kemudian untuk hutang, simpan uangnya sebelah kredit. Kenapa? Karena hutangnya bertambah sebesar 50 juta. Untuk debit dan kredit, ingat jumlahnya itu harus sama. Kiri dan kanan itu harus sama. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita menyusun jurnal umum. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan kerjakan soal di bawah ini. Buat jurnal umum dari setiap transaksi. Silahkan amati transaksinya dan analisis transaksi di bawah ini. Nah, di sini untuk soal yang pertama, silakan kalian kerjakan. Buat jurnal umumnya, yaitu tanggal 1 April Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan bengkel 1.500.000 sebagai modal awal pendirian bengkel. Untuk analisanya ada di bawah ini, kalian tinggal buat jurnal umumnya. Kalau dimasukkan ke dalam jurnal umumnya itu akan nampak seperti apa? Silakan kerjakan. Untuk soal selanjutnya itu adalah tanggal 2 April, dibeli dengan kredit jangka 1 bulan dari toko Brahmana berupa perlengkapan sebesar 250.000 dan peralatan sebesar 500.000. Di sini juga nampak ya, analisa transaksinya adalah perlengkapan bertambah 250.000 sebelah debit dan peralatan bertambah sebesar 500.000 sebelah debit, dan utang usaha itu bertambah sebesar 750.000 sebelah kredit. Di sini nampak ya, udah ada bagaimana analisanya, tinggal dibuat jurnal umumnya. Silahkan, mangga. Baiklah, untuk soal yang ketiga di sini tanggal 3 April dibayar sewa untuk 3 bulan sebuah kios bengkel sebesar 1.200.000. Maka akan berdampak kepada kas berkurang sebesar 1.200.000 sebelah kredit, dan di sisi lain di sini sewa dibayar di muka itu bertambah sebesar 1.200.000. Simpan uangnya nanti di sebelah debit. Nah, untuk itu di sini kan udah jelas ya, ada analisa transaksinya. Kalian tinggal masukkan dari soal tanggal 3 April ini ke dalam jurnal umum, itu akan nampak seperti apa. Mangga, silakan. Oke, di sini soal terakhir itu soal nomor 4, itu adalah tanggal 6 April diselesaikan pekerjaan servis motor untuk langganan, langsung diterima pembayarannya sebesar 2.500.000. Maka akan berdampak kepada pendapatan bertambah sebesar 2.500.000 sebelah kredit dan kas bertambah sebesar 2.500.000 sebelah debit. Silahkan kerjakan buat jurnal umumnya, dan ingat untuk jurnal umum debit dan kredit jumlahnya harus sama. Selamat bekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan cara penyusunan jurnal umum. Untuk perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.